Salam, Horas, menjua-jua, jua-jua, ahoy, yahoo, salam keselamatan. Selamat bertemu dalam channel Langsung Sitorus yang akan kita gunakan sekarang untuk memahami, menafsirkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 30 Maret tahun 2025 yang kita sebut juga Minggu Letari, Minggu Bersukacita ini ya. Dan mudah-mudahan persahabatan kita semakin berkembang dengan adanya video ini. Kami ajak saudara-saudara untuk terus menyebarkan video ini kepada kawan-kawan kita yang belum mendapat dan ajak mereka untuk mensubscribe. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mensubscribe demi kemuliaan Tuhan dan pengembangan kerajaan Allah di dunia. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita baca penyertaan Tuhan dari Galatia 1 ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari Kitab Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai ayat 14. Kita baca. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria waktu itu. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan yang baik yang diinginkan dilakukan orang lain juga. Amin. Tema perenungan kita yang dianjurkan dalam almanak kita sesuai dengan
eh, evangelium pada Minggu Letare tersebut, yakni Bilangan 21 ayat 10 sampai 20, tema yang dianjurkan mengatakan Tuhan sumber air kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan demi kehidupan kami dan kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, waktu itu Yesus akan kembali dari Yudea ke Galilea katanya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Demikian Yohanes 4 ayat 3. Tentu saja itu semua dilakukan dengan jalan kaki. Samaria itu berada di Galilea. Samaria suatu daerah dan juga nama sebutan ibu kota kerajaan Israel Utara dulu. Tapi Samaria sudah menjadi identitas dari daerah Galilea juga. Diperhadapkan dengan Judea yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Jadi tentu saja Yesus tidak melewati kota Samaria karena itu di bagian utara. Tapi dikatakan melewati kota Sukar atau Sikar yang dalam perjanjian lama ya bisa kita baca di sana bahwa Yakub pernah berada di sana dan ada sumur di situ. Siapa yang menggalinya tentu saja dikatakan adalah Yakub waktu itu. Dari sana dia memberikan air minum keluarganya, anak-anaknya, dan juga kambing dombanya, dan kemudian diwariskan kepada Yusuf, anak kesayangannya. Sebelum dia pindah ke Mesir. Karena Yakub kan mati di Mesir. Tulang belulangnya diantar oleh Yusuf ke Gua Mahpela. Jadi yang dikatakan bahwa Yusuf memberikan tanah itu sebagai bagian dari Yakub memberikan tanah itu sebagai bagian dari Yusuf sesuai dengan pembagian yang dilakukan oleh Yosua di kemudian hari. Itu pasal 24 ayat 32 ya. Dan di sana ada juga Kejadian 48 ayat 22. Kita baca dulu Kejadian 48 ayat 22 itu. Sana dikatakan, dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kuribut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori, katanya. Itulah yang menjadi Sikar dan bagian dari Yusuf, Manase dan Efraim ada di sana. Lalu dalam Yosua
28, 24 ayat 32, Yosua 28 ayat 32 dikatakan di sana. Yosua 24 ayat 32, ini salah juga ini. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Iyalah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu saja nama Samaria dimulai sejak ada Yerobeam I membangun kerajaan Israel Utara. Dan sewaktu pembuangan kerajaan Israel Utara ke Halah, ke Mesopotamia oleh Raja Asyur, ya, Tiglat-Pileser dan Sanherib itu, penduduk daerah Samaria, ibu kota Samaria itu diganti dengan orang asing. Sisa-sisa bangsa Israel yang 10 marga itu mengadakan pernikahan dengan orang-orang pendatang ini. Dan sewaktu orang Israel kembali dari pembuangan Babel, orang Yehuda, dan mereka mendapat kesempatan atas bantuan raja-raja Persia membangun bait suci dan tembok Yerusalem, orang-orang Samaria ini datang minta ikut membangun bait suci, terutama tembok Yerusalem, karena mereka anggap bahwa mereka adalah satu bangsa. Tetapi orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan Babel itu tidak menginginkan keikutsertaan orang-orang Samaria, sehingga terjadi permusuhan. Ya, permusuhan yang luar biasa, sampai orang-orang Yahuda itu membangun tembok Yerusalem dengan memegang senjata agar orang-orang Samaria ini tidak datang dan mereka tidak diganggu. Sejak itulah perselisihan daripada orang Samaria ini, dan mereka tidak diperkenankan, ya, kalau mereka mengaku orang Samaria dari Galilea, mereka tidak diperkenankan ikut memberikan persembahan di bait suci Yerusalem. Yesus itu orang Galilea memang di daerah Samaria, tapi dia itu benar-benar orang Israel asli, sehingga dia bisa ikut masuk Yerusalem. Ya, karena permusuhan dari sejak itulah orang Yahudi atau Yehuda itu dan orang Samaria selalu menghindar diri kalau berpapasan. Dan sewaktu ada perampokan di jalan Jericho ke Yerusalem, para imam tidak mau menolong yang terampok itu, dan orang Samaria yang mau menolong, bahkan menjamini uang kesehatannya. Dan orang Samaria itulah yang terpuji menurut pemberitaan Alkitab, ya, sebagai sahabat daripada orang yang kena rampok itu. Dan kelakuan orang Samaria ini perlu ditiru, menolong sesama manusia tanpa melihat dari mana latar belakang, kesukuan, keagamaan, dan lain-lain. Akibat permusuhan orang Samaria dan orang Yahuda ini, ya orang Samaria terus mempertahankan tempat ibadah mereka di Betel, rumah ibadah, tempat di mana Yakub dulu
membangun pertanda bahwa dia bertemu dengan Tuhan di sana. Tetapi mereka, orang-orang Samaria ini hanya mengakui 5 kitab Musa sebagai kitab suci mereka. Ya, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, kitab lain-lain itu tidak mereka akui itu. Ya, sama seperti kita, hanya ya kitab-kitab perjanjian baru kita akui sebagai bagian kitab suci kita, sebagai tambahan perjanjian lama. Tetapi kitab-kitab yang ada di Deuterokanonika itu kita tidak akui, kayak gitulah kira-kira. Jadi orang Samaria ini menganggap bahwa kitab suci yang sah adalah 5 kitab Musa. Yang lain-lainnya itu karena merupakan tradisi Yehuda, ya, yang dihasilkan orang-orang Yehuda, mereka tolak itu sebagai bagian kitab sucinya. Tetapi bisa mereka baca kalau mereka punya, kan kayak gitu. Untuk tahu sejarah pergaulan orang-orang Yehuda dengan Tuhannya, kan kayak gitu. Jadi waktu zaman Yesus juga permusuhan itu masih melekat. Dan orang Samaria pun kalau mau berjumpa dengan di jalan ya, mau jumpa dengan orang Yahudi karena pakaian-pakaian mereka ketara juga. Ya, orang Samaria ini juga menghindar kan, orang Yahudi ini juga menghindar. Ya, minggir dulu katanya. Jadi mereka yang mau bersua itu ya, kalau satu minggir dulu ke semak-semak. Itulah anehnya kalau ada perselisihan tentang wawasan kebenaran. Aneh memang manusia ini. Jadi mereka buat agama menjadi memisahkan, kan, kepercayaan memisahkan. Padahal Tuhan menginginkan kepercayaan harus mempertemukan orang-orang yang tidak sealiran iman kepercayaannya atau agamanya, gitulah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jadi waktu Yesus mau kembali dari Yerusalem ke Galilea, kota Sikar itu, ya, berada di dataran tinggi Galilea, dan itu menjadi kampung orang Samaria, ya, yang menguasai sumur Yakub itu. Yesus keletihan, selaku manusia dia mau letih. Begitulah juga para pengikutnya harus mau letih dalam rangka menjangkau daerah-daerah yang mau diterangi oleh firman Tuhan. Letih secara manusia, walaupun Tuhan kuat secara ilahi, dia tidak memasang itu dalam menjawab, ya. Kuasa ilahinya dia tidak pasang untuk menjawab kehausannya, tetapi kehausannya Tuhan Yesus gunakan untuk mengkomunikasikan dirinya kepada orang Samaria, perempuan Samaria yang datang ke sumur itu, yang dikatakan dalam bahasa aslinya jam 6, tapi jam 6 di sana sama dengan jam 12 di kita di sini, ya. Jadi waktu host nyari lah itu tengah hari, udah pantas haus di situ kan. Yesus minta, beri aku minum. Jadi kehausan Tuhan Yesus itu, keletih-lesuannya secara badani digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengkomunikasikan 2 kelompok bangsa atau 2 kelompok suku agar bisa berkomunikasi, agar bisa saling bersapaan, bukan saling menghindar, ya. Jadi sekarang ini pun juga lihatlah umat beragama yang lain ada pakaian dinasnya yang tidak sesuai dengan kau, ya. Ya saling sapa kalau ada kesempatan, saling minta, ya. Kalau tetanggamu misalnya baju dinasnya lain daripada pakaian sehari-harimu, petanda bahwa dia lain kepercayaannya, lain kepercayaanmu, bisa Anda sapa, minta sesuatu yang perlu
minjam dulu gitu kan, dikomunikasikan sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalin sapa menyapa sehingga terjadi komunikasi yang baik. Jangan menjadi bikin demarkasi yang tidak tertembus. Ya tentu saja perempuan Samaria itu mengingat bagaimana kebiasaan orang Samaria dengan orang Yahudi. Orang Samaria itu tidak apa-apa memang, tapi orang Yahudi selalu menghindar yang paling ketat situ. Makanya ditanya, mengapa kau orang Yahudi minta air minum dari saya orang Samaria, katanya. Ya melihat, kalau memang kita ini terlalu melekat dalam pemisahan oleh budaya, oleh kewawasan pikiran, oleh fanatisme, selalu mengapa orang Islam dan orang Kristen bisa berkawan di Indonesia. Itu pertanyaan itu. Bisa saling membantu katanya. Mengapa banyak orang Islam bekerja di perusahaan-perusahaan Kristen? Mengapa orang Kristen banyak bekerja di perusahaan-perusahaan Islam? Mengapa orang Kristen dan orang Islam bisa berbuka puasa bersama? Kan kita saling mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, kan kayak gitu. Kita ucapkan sama mereka. Mengapa? Karena kita tidak mau dipisah-pisah atau dibangun tembok pemisah yang bisa merusak komunikasi kemanusiaan di antara kita dengan mereka, kan, dan mereka juga dengan kita. Jadi harus mau, itu ajaran Tuhan Yesus lah yang dapat kita tiru dari apa yang dilakukannya di sini. Dan ternyata itu dibuat Yesus ya. Kalau kau kenal siapa yang bicara dengan kau dan minta air dengan kamu, kepada kamu, kamu akan minta air kepadanya, sehingga dia akan memberikan air hidup. Jadi ada peningkatan kualitas air. Diminta air pemuas dahaga, akan diberikan balasnya air hidup. Ya. Ya dari mana? Memang lain mengucapkan, menerjemahkan kurios di sini Tuhan. Kita terjemahkan saja Tuhan kayak gitu, Tuhan. Sebelumnya perempuan Samaria ini tidak mengenal Yesus itu sebagai Tuhan aja. Tetapi setelah kita katakanlah dalam tanda kutip Yesus menelanjangi kehidupan perempuan Samaria ini, panggil suamimu, karena tidak ada suamimu. Benar, tidak ada, itu tidak suamimu, karena kau sudah 5 kali kawin, yang sekarang ke teman-temanmu tidak menjadi suamimu, karena ketahuan rahasianya. Jadi Yesus untuk menundukkan kita selalu membuka rahasia kita. Memang kalau kita sadari kita harus maju terhadap Tuhan Yesus, tapi kemampuan Yesus untuk membuka latar belakang hidup itu dipasangnya keilahiannya, kan. Jadi itu dari pertanda walau kita sembunyikan pun latar belakang hidup kita di hadapan Yesus, entah di bumi ini atau di surga nanti, tetap dia tahu semua. Ya, dia tahu. Dia minta air kehidupan kepada Yesus. Syaratnya bawa suamimu dulu, katanya, agar tahu dia mengenal diri. Akhirnya si perempuan ini pergi, ya, setelah menyadari bahwa yang berjumpa dengan dia bukan orang biasa, bisa dikategorikan sebagai Mesias. Dia memberitahu kepada teman sekampungnya dan mereka datang semua, ya, datang melihat bahwa ada orang yang memberitahu tentang hidupku walaupun tidak pernah berjumpa dengan aku, katanya. Lalu mereka diberitakan kabar sukacita bahwa kerajaan Allah telah datang di dunia. Mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah itu, kerajaan yang mempersatukan orang Samaria dengan orang Galilea, dengan orang Yehuda, orang Judea itu, dan semua bangsa-bangsa di dunia.
Lalu mereka bersukacita dan Tuhan Yesus mau 2 hari mengajari mereka di sana. Luar biasa penyambutan orang-orang non-Yahudi asli ini ya. Ya, Yahudi campuran lah Samaria itu kan. Jadi mari kita keranjingan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus itu. Ya. Dan orang-orang yang sudah mengenal Yesus dengan nama lain pun harus mendengar pesan Yesus sekarang, bahwa Dia mau memberikan air hidup kepada mereka. Bawa berdun-dun orang berjumpa dengan Yesus, sehingga air hidup itu diberikan. Luar biasa itu. Tapi di manakah air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus sekarang? Waktu itu Yesus melalui murid-muridnya telah membaptis orang. Ya, telah membaptis orang sebagai tanda pertobatan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu dibaptis dalam nama Tuhan yang Maha Esa itu. Ya. Dan mereka dimeteraikan menjadi warga kerajaan surgawi yang dideklarasikan oleh Yesus Kristus telah datang di dunia. Itu salah satu penggunaan air yang diberitakan oleh Yesus dan dilakukan oleh Yesus. Kemudian Yesus mengatakan kepada Nikodemus, orang harus lahir dari darah dan air, kan kayak gitu. Lahir kedua kalinya dengan roh dan air itu. Jadi orang bisa lahir dari air kudus yang dikuduskan oleh Yesus Kristus. Jadi waktu dibaptis pun manusia akan lahir kedua kalinya. Tapi kemudian sewaktu Yesus melakukan perjamuan malam, Yesus mengambil air dan handuk, kemudian air yang dibaskom itu dipakai Yesus untuk membasuh kaki murid-muridnya. Jadi tidak dimandikan dalam rangka membasuh dosa-dosa murid-muridnya. Yesus mengajak murid-muridnya akan melakukan itu dalam rangka pembasuhan, meterai pembasuhan dosa. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur untuk bisa dinikmati orang, diminum. Menjadi kekuatan baru, menjadi manusia baru yang semangat di waktu di Kana itu ya. Dan terus terang dalam rangka menebus umat manusia dan mensucikannya, sewaktu Tuhan Yesus ditikam dadanya dengan lembing, yang tercurah dari dadanya itu ada 2 macam, yakni darah dan air. Darah itu adalah darah penebusan umat manusia. Dan air itu adalah air penyucian yang lebih tangguh daripada air pentahiran yang dikenal oleh orang Yahudi. Jadi air itu adalah air kehidupan. Mampu menghapus dosa kita. Bersama-sama dengan darah Yesus menebus kita dari kuasa maut. Lalu sewaktu Yesus mengadakan perjamuan malam itu, Yesus mengatakan air yang menjadi anggur itu ya, yang sudah dinamakan bukan air menjadi anggur, tetapi sudah menjadi anggur. Itu kan anggur dari air juga kan. Dikatakan inilah darahku yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosamu, kan kayak gitu. Untuk penghapusan dosa-dosamu. Dan itulah air yang hidup itu. Dan kalau kita nikmati air perjamuan kudus itu, yang kita namakan adalah air anggur perjamuan kudus, dari kita akan terus mengalir air kehidupan, yakni firman Tuhan yang menyertai air itu. Kita akan terus menyaksikan bahwa kita sudah menerima meterai penghapusan dosa, pengampunan dosa, dan kita akan beritakan maknanya kepada orang-orang lain. Itulah air hidup yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketahuilah makna besar daripada air yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan apa yang dilakukan Yesus Kristus dengan air kepada kita. Dan Yesus senantiasa yang bekerja untuk kita di situ. Ya.
Makanya sewaktu dia katakan, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun sepercik air dipercikkan kepada orang terbaptis, air itu punya makna untuk memeteraikan orang masuk ke dalam kerajaan surgawi yang dideklarasikan Yesus datang di dunia. Jadi bukan hanya harus dibenamkan ya, dia mampu menyucikan kita menjadi orang-orang kudus dan orang-orang suci. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita menikmati air perjamuan kudus, air anggur perjamuan kudus itu, tubuh kita disehatkan, dikuatkan, dan firman yang bersama air itu akan terus berbual-bual dari diri kita menjadi kabar baik bagi seluruh umat manusia yang mendengarkan. Kiranya itulah yang harus kita kerjakan dalam menyambut air hidup itu. Ketahuilah, tidak ada air yang tidak beserta firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Makanya sebagai tanda bahwa kita sudah menikmati air hidup yang diberikan Yesus Kristus, firman-Nya yang menyertai air hidup itu harus kita beritakan, kita nikmati, dan menjadi pedoman hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami renungkan. Mudah-mudahan itu menolong kami dalam memahami firman-Mu dan menguatkan kami untuk mengikuti-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, kabulkanlah doa kami.